Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami tidak menjalani kehidupan ini seorang diri. Terima kasih karena Engkau selalu membuktikan buat kami sampai hari ini bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala yang selalu ada bersama dengan kami dalam setiap cerita kehidupan kami. Gembala yang selalu menemani kami dalam setiap musim kehidupan kami. Bahwa bahkan dalam masa-masa yang paling sulit, bahkan dalam keadaan yang paling gelap, bahkan di dalam keadaan yang tidak ada lagi harapan. Terima kasih karena Tuhan selalu ada di sana bersama dengan kami dan memberitahukan kepada kami tentang sebuah harapan yang besar yang terbentang di hadapan kami. Sore hari ini Tuhan, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan beri, buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kalau kami bernafas semua karena anugerah-Mu. Kalau kami masih bisa beribadah bahkan melayani sore hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu dan semua hanya bagi kemuliaan-Mu. Sekarang waktunya Tuhan bicara kepada kami. Tuhan ajar kepada kami, biarlah sore hari ini sementara kami sama-sama merenungkan firman-Mu, kami belajar bersama-sama sore hari ini, kami berdoa, kami minta tolong Tuhan memberkati kami, supaya dari apa yang kami pelajari sore hari ini, ada hal-hal penting, ada hal-hal yang fundamental, esensial, yang bisa kami pahami, kami mengerti, dan itu menjadi pegangan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk runners. Oke. Jadi di situ aja. Iya. Sepanjang bulan ini kita temanya rada berat gitu ya, lumayan berat. Iya, jadi sepanjang bulan ini kita akan terus membahas tentang Kristen progresif. Kalau kita bicara tentang kata progresif aja sebenarnya ini sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang sifatnya positif. Bukankah hidup kita ini setiap hari seharusnya semakin hari semakin progres kan? Semakin hari seharusnya kita semakin mengalami peningkatan. Tetapi kemudian dalam kaitan dengan tema kita tentang Kristen progresif ini, ternyata kita mendapati bahwa dia bukan progres gitu ya. Dalam arti kata dia tidak mengalami kemajuan sebagaimana seharusnya gitu. Dia maju bukan karena firman itu membuat dia mengalami banyak pertumbuhan, tetapi justru ya kalau nggak mau dibilang kemunduran ya penyimpangan gitu ya. Justru dia mengambil jalan yang lain. Nah, oke. Minggu lalu kita sudah belajar dan hari ini kita akan belajar hal yang lainnya lagi. Tapi sebelum kita mau belajar, saya mau ajak teman-teman, mungkin sudah sebagian besar kita nonton, tapi saya berharap kita mau coba simak ini sedikit saja, sebagian aja, kalau semuanya 1 jam. Jadi ini sedikit saja. Kita mau sama-sama saksikan artis kita yang satu ini. Kalau gayanya gitu kayak Rian ya suka begini. Iya gak sih? Tuh, suka begitu. Berarti kan? Kalau lo apa? Gua bukan gua sendiri ya, tapi orang-orang yang melihat iman ini seperti gua itu nggak terlalu banyak di Indonesia. Ada pendeta teologian yang di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu lebih banyak, yaitu kita bilangnya Kristen progresif.
Ya. Lu udah protes terus progres. Progres ya. Kalau protes di tempat kan kurang harus protes. Progresif. Sebenarnya itu Ini kalau- juga kalimat baru nih, gue baru dengar banget tadi. Kalau gue pernah dengar ada Muslim progresif, artinya Muslim yang terus berupaya menyesuaikan diri dengan zamannya, Ya. dengan tafsir-tafsir yang kontekstual. Betul. Tapi ya gak sampai jadi aliran kalau di Islam. Oke. Itu cuman gaya penafsiran terhadap teks. Gitu. Iya. Nah kalau lu nih jadi di Indonesia berarti ada gerejanya nggak lo? Tidak, karena itu bukan sebuah aliran yang kayak Pentekosta gitu Iya, ya, belum bukan. sebesar itu. oke. Tapi itu lebih mungkin yang kayak Habib bilang lebih kayak Pemikiran. cara membaca teks. Tapi karena itu cara membaca teks kitab suci Alkitab, jadinya juga cara pemahaman. Titiknya, prinsipnya sama. Kita mencoba menggali Alkitab itu bukan apa yang tertulis kata-katanya, tapi mengerti benar-benar di waktu itu tuh, Ya. di konteksnya tuh apa esensinya, dan dibawa ke hari ini. Nah, tapi yang paling membedakan progresif, kalau di Amerika itu kan ada kan Republikan sama Demokrat. Gitu kan, merah sama biru, sayap kanan, sayap kiri. Sayap kanan nih yang tradisionalis, fundamentalis. Yang kalau Kristen tuh onat masuk neraka tuh, mereka biasa kayak gitu. Nah, itu kayak Dia gitu. Saya mah karena gelap dia itu. Nah, itu tadi yang lu di bilang mau kanan. kesini bro. Kalau Demokrat tadi Republik, kalau Demokrat kan SBY, AHY. Beda itu bro, demokratnya bro. Bukan. Nah, kalau di sisi satunya sayap kiri itu yang tadi progresif. Kalau kita sering dibilangin orang, mungkin orang bilangnya liberal. Karena di mata orang tradisionalis, ini orang kayak sembarangan banget nih, ngentengin banget Seenaknya Alkitab. loh. Iya, seenaknya kan ada hukum. Nah, yang kanan ini sangat melihat iman itu hukum, bahwa Oke. iman kita itu apa yang boleh dan tak boleh. Tapi yang di kiri itu, kita percaya yang Tuhan Yesus bilang bahwa semua hukum yang ada ini bisa disimpulkan dalam dua hukum. Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itulah yang kita bilang hukum kasih. Oke. Nah, kita sebagai orang Kristen tuh percaya bahwa firman itu ada dua. Firman yang tertulis, yaitu Alkitab, dan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Oke. Kan di ayat kita dibilang, maka firman itu turun, Yohanes 1 ayat 1, menjadi darah dan daging Tuhan Yesus. Gitu. Gini, sorry. Bukannya memang firman yang tertulis itu adalah tulisan dari hidupnya Yesus, bro? Betul, tapi nggak semuanya. Malah dikit yang isinya Tuhan Yesus. Dari 66 kitab, ada 4 kitab Injil, ya kan, Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu kan tulisan tentang Sejarah. hidupnya Yesus kan? Betul. Ya. Tapi yang lain enggak. Oke. Gitu. Tapi intinya kalau progresif itu kita tidak melihat Alkitab dan tidak melihat kehidupan tuh hitam putih. Kita tahu ada hal-hal yang hitam dan putih, tapi bukan 50-50. Oke. Mungkin 10% yang putih, 10% yang hitam, sisanya 80% tuh abu-abu. Dan bagaimana kita menavigasikan hidup ini, prinsipnya satu, kasih Kristus. Bahkan gua pribadi percaya bahwa itu bukan ranah kita untuk bilang orang masuk neraka atau masuk surga. Ada satu statement yang sedikit kontroversial, yang kemarin gua lemparkan, gua nggak inget di mana, tapi suka banget. Oh nggak, gue bilang apa? Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, Bagaimana lo mendengar statement itu? gua anak cucu Nabi Muhammad sih. Lo salah, bro. Gue suka aja gitu. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, iya. Kalau kita di Kristen, kita... Lu ngagetin bro barusan bro. Oh, iya, iya, iya. Ada apa ini? iya, iya, enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu sebagai pinjem duit Bapa. apa-apa sih? Gini-gini. Enggak, udah dapat 50.000 Oh, dari iya. Onat. Maksud gue gini, Jadi anak masuknya apa? Bro? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis,
hanya karena hal-hal itu, tapi sisanya hidupnya baik semua. Gue nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Itu berarti Balik lagi menurut ini kontroversial nih. Iya, tapi itu bukan Oke, cukup ya. bukannya Nanti itu jadi pikiran semakin orang. kontroversial. Oke. Iya. Ada yang pernah nonton ini? Podcast ini sampai selesai? Ada? Nggak ada ternyata ya. Oke. Kalian nggak progresif berarti ya. Oke. Ya. Hari ini kita masuk di tema yang kedua gitu ya. Nanti dari sini kita akan belajar. Hari ini temanya tentang legalisme dan universalisme. Apa menahiku? Ya, itu keripik pakai cengek, pakai sedikit kecap. Gitu. Ya. Ada sebuah statement yang kemudian tadi disampaikan oleh Brian gitu ya. Saya mau bilang pendeta, dia udah mantan pendeta, jadi ya Brian saja. Dia bilang kan begini, secara sederhananya begini, setiap orang itu pasti selamat asalkan dia hidupnya baik. Setiap orang itu akan selamat, pasti selamat kalau dia berbuat baik. Tidak peduli dia agamanya apa, tidak peduli apakah dia itu percaya Yesus atau tidak, tetapi sepanjang seseorang itu hidupnya baik, orang itu pasti masuk surga. Dia pasti selamat. Karena konsep pemahaman dia tentang Tuhan itu adalah sebagai Bapa. Bapa yang seperti apa? Bapa yang penuh kasih. Jadi Bapa yang penuh kasih itu tidak mungkin membiarkan anak yang baiknya begini, orang yang baiknya seperti itu masuk ke dalam neraka. Sampai di sini teman-teman setuju nggak dengan statement ini? Setuju nggak? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Lirik kanan, lirik kiri. Sian nggak ada yang ngangkat, orang ngangkat sorangan. Oke. Yang nggak setuju siapa? Wah, ternyata ada yang nggak setuju, ada yang setuju nggak? Diam. Nggak setuju? Diam juga. Nah, ini yang kata Brian tadi bilang. Ini ada yang ini orang yang 80% nih, area abu-abu ini. Bisa ke sayap kanan, bisa ke sayap kiri. Oke, so berharap sore hari ini kita bisa setidaknya ada beberapa hal penting yang kita bisa pelajari bersama-sama. Supaya kita semakin paham dan mengerti, nggak gampang terjebak dalam situasi-situasi dunia hari ini yang memang tidak semakin baik. Legalisme dan universalisme. Apa itu legalisme, apa itu universalisme? Ini menarik. Gitu ya. Jadi legalisme itu setidaknya pengertiannya atau definisinya begini. Sebuah kepatuhan dan itu bersifat ketat. Dia literal gitu ya. Jadi dia benar-benar berpegang pada sebuah ketentuan atau aturan atau hukum yang berlaku. Jadi orang-orang yang legalistik ini adalah orang-orang yang punya pemikiran bahwa dia akan diterima Tuhan ketika dia benar-benar hidup dalam ketaatan. Ketika dia hidup taat dengan semua aturan, dengan semua hukum yang ada. Itu orang-orang yang legalistik. Nah, artinya kalau dia seperti yang tadi Brian bilang bahwa kalau hidupnya baik, nah dia pasti diterima Tuhan. Terlepas apakah dia Kristen atau bukan, terlepas apakah dia percaya Yesus atau tidak. Tetapi dia punya pemahaman bahwa sepanjang hidupnya baik, maka dia akan diterima Tuhan. Nah, konsepnya di situ. Dengan kata lain bahwa orang-orang yang legalisme ini atau orang-orang yang legalistik ini adalah orang-orang yang percaya bahwa keselamatan itu ya karena perbuatan baiknya. Jadi kita selamat karena kita baik. Kita selamat karena kita melakukan hal-hal yang baik. Sampai di sini setuju lagi?
mesti pelan-pelan ini. Ini rada, sejujurnya saya berusaha membuat sesederhana mungkin gitu ya, seringan mungkin. Terima kasih Rian, ini luar biasa. Itu. Nah, buat saya begini teman-teman. Sebenarnya ini kan ketika seseorang bicara tentang ketaatan kita terhadap hukum Tuhan, gitu ya. Ini bukan, persoalannya bukan pada hukumnya. Tetapi persoalannya ada pada personalnya, ada pada orangnya. Masalahnya itu bukan ada di hukumnya. Hukum ada itu untuk mengatur seseorang supaya tertib. Gitu. Tetapi bukan hukumnya yang bermasalah. Yang bermasalah adalah orangnya. Nah contoh begini, teman-teman semua tahu siapa itu ahli Taurat, siapa itu orang-orang Farisi. Mereka orang-orang yang legalistik banget. Orang yang strict dengan aturan, mereka yang berpegang teguh dengan hukum-hukum Tuhan yang ada. Dan mereka punya keyakinan, punya pemandangan begini kan. Kalau kita mau selamat, kita ini harus melakukan 10 perintah Allah yang kemudian sama mereka dipecah, dibagi-bagi lagi jadi 613. Tetapi Alkitab bilang begini, kalau kita mau hidup sempurna berdasarkan hukum Taurat, maka kita harus melakukan kesemuanya. 613 itu kita mesti lakukan semua dalam hidup kita. Masalahnya kan begini, sekali kita berhasil dalam 612 aja, kita gagal satu, maka gagal semuanya. Kegagalan kita di satu hal itu menggagalkan semuanya. Jadi tidak mungkin kita bisa hidup benar, tidak mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang baik sesempurna mungkin yang kemudian bisa membuat seseorang itu kemudian bisa diterima oleh Allah. Jadi orang-orang yang legalistik itu adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kepatuhan terhadap hukum, ketaatan terhadap hukum dibandingkan dia membangun hubungannya dengan Tuhannya yang memberi atau membuat hukum itu sendiri. Nah tadi sore sempat sedikit ngobrol sama beberapa teman juga gitu ya. Coba kita cross check, kita coba dalam hal yang paling sederhana saja, coba kita renungkan. Kita berkata bahwa kita bukan orang Kristen progresif. Tetapi jangan-jangan dalam realita hidup kita setiap hari sampai hari ini ada gejala-gejala atau ada tanda-tanda bahwa kita ini ternyata rada-rada progresif juga. Gini, orang-orang legalistik, orang-orang Kristen progresif adalah orang-orang yang menekankan kepada ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan, terhadap hukum. Sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi sejak dari zaman dulu Alkitab sudah memberitahukan hal-hal itu. Nah, jangan-jangan begini, kita ini ternyata rada-rada progresif juga. Artinya begini, kita menjadi orang yang begitu taat dengan aturan, kita menjadi orang yang begitu taat dengan apa yang menjadi hukum Tuhan, taat dengan perintah Tuhan yang kita bilang hari ini adalah firman Tuhan. Kita berjuang begitu rupa untuk mentaati setiap firman Tuhan. Tetapi kita bahkan tidak punya hubungan sama sekali dengan Tuhan yang adalah pemberi firman itu sendiri. Kita rajin ke gereja, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, bawalah persembahan persepuluhanmu dan lain sebagainya. Kita lakukan itu. Tetapi bahkan di dalam hati kita yang paling dalam, kita tidak punya hubungan sama sekali dengan Tuhan. Kita hanya taat melakukan apa yang menjadi perintahnya, aturannya, hukumnya, semua yang tertulis. Kita berupaya melakukannya. Tetapi jauh di dalam hati kita. Enggak ada relasi sama sekali antara kita dengan Tuhan.
Nah, kalau kita lebih taat dengan semua, kita orang-orang yang taat melakukan semua aturan-aturan ini, tetapi kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, saya pikir itu sedikit warning lah buat kita. Kalau dibiarkan terus, saya pikir itu akan bisa berbahaya. Gitu. Oke, sekarang apa universalisme? Itu legalisme. Universalisme ini begini, sebuah pemahaman atau sebuah pandangan yang mengatakan begini, semua orang itu pasti selamat. Semua orang pasti selamat. Jadi dasar dari pemikiran atau dasar dari konsep doktrin mereka lah kalau bisa dibilang gitu ya. Pemahaman mereka, pandangan orang-orang Kristen progresif ini adalah berdasarkan dari universalisme dan legalisme. Oke. Jadi mereka meyakini bahwa semua orang itu pasti selamat, semua orang itu pasti akan masuk ke dalam surga. Minggu yang lalu Rian bicara tentang menyinggung kisah tentang Tuhan Yesus. Wah, Bapak ini kayak child abuse gitu ya. Jahat banget Bapak. Masa Tuhan Yesus disuruh mati? Nah, orang-orang Kristen progresif hari ini kita belajar bahwa mereka mengandalkan, ketika mereka mendasarkan pemahamannya dengan dua hal ini setidaknya. Mereka punya keyakinan bahwa semua orang pasti selamat. Tidak peduli apapun agamanya. Tidak peduli bahkan mau dia mau benar mau salah. Pokoknya dia punya keyakinan bahwa setiap orang itu pasti akan diselamatkan atau masuk ke dalam surga. Dan kemudian mereka percaya bahwa orang-orang yang akan diselamat itu adalah orang-orang yang karena memang hidupnya baik. Jadi mereka meyakini bahwa keselamatan itu juga karena perbuatan mereka. Dengan bahasa yang mereka pakai adalah kasih itu sendiri. Mengikuti keteladanan Yesus. Karena mereka tidak melihat Yesus itu sebagai sosok yang ilahi. Mereka tidak melihat Yesus, tidak memandang Yesus sebagai Tuhan. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa yang memberikan teladan moral yang begitu luar biasa dalam hal mengasihi dan berkorban buat manusia. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Kristen progresif, ini kan bukan sesuatu yang kemudian ada secara tiba-tiba. Karena memang ini sudah sejak dari dahulu sudah ada. Nah, minggu yang lalu Rian bicara menyinggung tentang liberal gitu ya. Jadi memang berakar dari sana. Nah, jadi ada beberapa tokoh penting gitu. Ini orang-orang yang sebenarnya dulu orang-orang yang aktif dalam gereja, orang-orang yang aktif di gereja. Ada Clement dari Alexandria. Pada akhirnya dia pun menjadi orang yang progresif gitu ya, orang-orang liberal yang kemudian universalisme itu, yang kemudian berpikir mempunyai pemandangan bahwa semua manusia itu pada akhirnya akan diselamatkan. Sekitar tahun 150 atau 105 kalau nggak salah. Kemudian ada Origenes, ini muridnya dari Clement dari Alexandria juga. Dia bilang juga begini, semua umat manusia tanpa terkecuali ya. Jadi semuanya pada akhirnya akan mendapatkan keselamatan. Kemudian ada Schleiermacher, dia bilang begini, kasih Allah yang besar pada akhirnya menyelamatkan semua orang. Surga tercemar bila penghuninya dipakai menyaksikan penderitaan abadi dari para terhukum. Artinya surga itu tercemar kalau kemudian orang-orang yang ada di dalam surga itu harus menyaksikan penderitaan orang-orang yang ada di dalam neraka. So pada poinnya begini, mereka punya prinsip, punya keyakinan bahwa semua orang itu pasti akan diselamatkan. Kematian apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu sudah selesai. Jadi ya apa yang Yesus lakukan sudah selesai, pokoknya kamu sudah ditebus, kamu sudah diselamatkan, ya sudah sampai selama-lamanya kamu akan selamat. Dan beberapa waktu yang lalu kita cukup fenomenal juga dengan istilah hyper grace. Yang meyakini bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kalau masa depan Tuhan sudah ampuni dosa kita, sudah tebus dosa kita, ngapain pusing lagi? Bikin dosanya ngapain? Kan sudah ditebus juga dosa masa depan. Seperti itu. Nah,
Oke, singkat. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat teman-teman. Apa yang menjadi inti dari pengajaran orang-orang Kristen progresif ini? Yang pertama seperti yang tadi kita bahas bahwa pertama mereka meyakini bahwa semua manusia itu pada akhirnya akan diselamatkan. Semua manusia pasti akan selamat. Dasarnya kenapa? Karena mereka meyakini begini. Kasih Tuhan itu terlalu besar. Kasih Tuhan itu sangat besar. Sehingga karena besarnya kasihnya Tuhan itu tidak mungkin Tuhan membiarkan manusia masuk ke dalam neraka. Karena kasihnya begitu besar, tidak mungkin Tuhan biarkan manusia itu, membuat manusia itu dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin. Karena kasihnya terlalu besar. Ada beberapa pemahaman dalam orang-orang Kristen progresif yang saya setuju. Artinya begini, bahwa kasih Tuhan itu besar dan Tuhan itu mengasihi semua orang, tidak peduli dia dari suku apa, rasnya apa, warna kulitnya apa. Tuhan mengasihi semua orang, iya sampai di titik itu kita setuju bahwa Tuhan memang mengasihi semuanya. Tetapi kalau kemudian berkata bahwa kasih Allah yang besar itu, kasih yang tidak terbatas itu pada akhirnya akan membuat semua orang tanpa terkecuali masuk ke dalam surga. Itu menjadi pertanyaan besar. Itu menjadi pertanyaan besar. Sekarang begini, kalau kemudian Tuhan mengasihi kita, kasihnya besar, bukankah kita ini orang-orang yang diberikan kehendak bebas untuk membuat pilihan? Betul? Nah, ketika seseorang diberikan kehendak bebas untuk membuat sebuah pilihan, dan ketika kita memilih untuk tidak mengambil pilihan itu, kita berhak nggak? Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk membuat pilihan. Ke kiri atau ke kanan. Kalau kemudian pada akhirnya kita memutuskan untuk geser ke kanan, boleh enggak? Boleh enggak? Tuhan boleh enggak paksa kita harus ke kiri? Kalau Tuhan paksa kita pengen ke kanan dan Tuhan paksa kita ke kiri, pertanyaannya di mana kasih Tuhan? Kasih tidak mungkin memaksa. Kalau Tuhan mereka bilang bahwa Tuhan mengasihi manusia dan kasihnya itu begitu besar, tidak mungkin Tuhan membiarkan manusia itu masuk ke dalam neraka. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan itu memang kalian memahami bahwa kasih Tuhan itu besar, bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan yang adalah kasih tidak mungkin memaksa kamu untuk melakukan apa yang tidak mau kamu lakukan. Kalau memang kita memilih untuk tidak percaya kepada Kristus, Dia yang adalah kasih, tidak mungkin Dia memaksa kita untuk kita harus percaya kepada Dia. Kalau kita memilih untuk tidak mau masuk ke dalam surga, Dia tidak berhak untuk paksa kita supaya kita masuk ke dalam surga. Kalau Dia paksa, di mana kasihnya? Kasih tidak mungkin memaksa. C.S. Lewis kan pernah bilang begini, sebenarnya Tuhan itu membuka keselamatan, peluang untuk masuk ke dalam surga itu bagi semua orang. Tetapi persoalannya adalah begini, bukan Tuhan yang tidak membiarkan semua orang masuk ke dalam surga. Persoalannya adalah kamu ini ada di dalam sebuah ruangan dan persoalannya adalah kamu kunci pintu itu, ruangan itu dari dalam. Saya tidak bisa buka pintu itu karena kamu kunci dari dalam. Bukan saya mau masukkan kamu ke dalam neraka, masalahnya saya tidak bisa bawa kamu ke surga karena kamu kunci dari dalam. Jadi bukan Tuhan tidak mengasihi, tetapi kita yang memilih untuk tidak menerima kasih-Nya. Lalu di mana kejahatan Tuhan? Bukankah Dia kasih ketika Dia tidak memaksa kita melakukan, ketika Dia tidak memaksa kita untuk melakukan apa yang tidak kita mau lakukan?
Kan statement itu bisa diperdebatkan sebenarnya. Statement itu bisa diperdebatkan tentang kasihnya Allah. Itu bisa diperdebatkan. Mereka bilang bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan adalah kasih. Dan kasihnya yang dia lakukan di atas kayu salib itu menyelesaikan semuanya. Jadi semua orang itu akan menerima keselamatan atas apa yang Yesus lakukan di atas salib. Tidak peduli apakah hari ini dia menerima Yesus atau tidak, tetapi yang jelas apa yang Yesus lakukan adalah bagi semua orang di dunia. Itu artinya semua orang di dunia harus masuk ke surga. Nah, kemudian pandangan mereka berikutnya adalah begini. Satu, semua orang pasti akan selamat. Gitu ya. Kedua, mereka punya pemandangan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Nah, kasih yang tidak terbatas itulah, karena kasihnya tidak terbatas itulah seharusnya sudah sewajarnya tidak ada seorang pun yang kemudian masuk ke dalam neraka. Dan mereka meyakini bahwa mereka selamat itu karena perbuatan mereka. Perbuatan yang dilakukan itu diyakini akan menyelamatkan manusia. Nah, keyakinan atau pemahaman mereka tentang tiga hal ini bertentangan dengan apa yang Alkitab sendiri ajarkan. Gitu. Nah, sekarang apa yang menjadi pelajaran buat kita? Apa yang Alkitab sampaikan, apa yang Alkitab ajar? Bagaimana pandangan Alkitab tentang ketiga hal itu? Bahwa semua orang pasti selamat. Bahwa semua orang pasti selamat. Kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Pemburit ini apa ya? Homo. Gitu ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi jelas, dari apa ayat yang kita baca ini kan secara sekilas saja kita paham bahwa memang ada orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ada juga orang-orang yang pada akhirnya mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari dua ayat ini Rasul Paulus memberitahukan kepada kita kriteria atau ciri-ciri orang-orang yang seperti apa saja yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sedangkan apa yang ayat ini sampaikan ini kontras dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen progresif. Bahwa semua orang pasti akan masuk ke dalam surga karena Tuhan adalah kasih. Karena kasihnya yang besar, tidak mungkin dia biarkan manusia masuk ke dalam neraka. Seringkali kita melihat dari statement-statement mereka, mereka memisahkan antara Allah yang kasih itu dengan Allah yang adil itu. Mereka tidak membicarakan tentang sisi keadilan Allah. Mereka hanya membahas tentang sisi kasihnya Tuhan aja. Tetapi mereka tidak membahas, tidak menyinggung tentang sisi keadilan Allahnya itu. Itu dua hal yang gak bisa dipisah. Dua hal yang memang harus dilakukan pada saat yang sama. Di satu sisi dia harus menjadi Allah yang adil, di satu sisi dia harus menjadi Allah yang kasih. Nah, orang-orang Kristen progresif hanya mengatakan bahwa Yesus adalah kasih. Tetapi mereka tidak mau membahas bahwa Yesus adalah Allah yang adil. Dia akan bertindak adil terhadap dosa apapun. Dia tidak mungkin kompromi dengan dosa.
dosa tetaplah dosa. Upah dosa adalah maut. Itu fix, itu final. Tidak mungkin berubah. Jadi apa yang Alkitab ajar buat kita hari ini? Prinsip sederhananya begini. Apakah semua orang pasti selamat? Dari apa yang kita baca, bahkan banyak di bagian-bagian yang lain kita akan menemukan. Tidak tuh. Bahkan ada satu bagian ayat yang cukup fenomenal gitu kan. Yang kita semua sering dengar gitu. Mereka akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan gitu. Bukankah aku? Nah ini apalagi nih. Pelayanan nyumbang mungkin iya, punya jabatan di gereja mungkin iya, bikin mujizat dalam nama Yesus. Tetapi hari itu Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Jadi apakah semua orang pasti masuk surga? Tidak. Keselamatan itu gratis. Tapi untuk hidup dalam keselamatan atau menghidupi keselamatan itu mahal. Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 6 sampai 16 bilang begini. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Kalau kemudian kita berkata, terus gimana nasibnya dengan orang-orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus? Berarti mereka bukan orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana percaya mereka mendengar pun tidak. Nah ayat ini memberitahukan buat kita, inilah sisi keadilan Allah. Sisi kasih Allah bermain di situ. Buat orang-orang yang memang sama sekali tidak pernah dengar tentang siapa Yesus. Disitulah hukum hati nurani berlaku. Disitulah keadilan Allah, disitulah kasih Allah bermain bersama-sama. Tetapi buat orang yang sudah dengar Yesus, sudah tahu kebenaran, kita masih hidupnya main-main, oh selamat ngana, enggak ada cerita begitu. Oke, berikutnya apa? Pandangan Alkitab berkaitan tentang kasih Allah. Kalau kemudian Allah maha kasih Allah itu besar tidak terbatas, ya kasihnya tak terbatas. Karena dia melakukan hal-hal gila yang mungkin tidak akan pernah dilakukan manusia manapun. Yohanes 3 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Garis bawahi, supaya setiap orang yang percaya. Pertanyaannya, kalau tidak percaya? Jadi apakah semua orang masuk surga? Tidak. Percaya kepada Yesus itu menjadi syarat mutlak. Jadi kalau kemudian kita berkata bahwa orang-orang Kristen progresif berkata bahwa yang penting mah baik aja. Pernah nggak sih dengar istilah begitu, statement begitu? Orang tua kita bilang atau siapa tetangga kita bilang gitu. Udahlah, saya sering dulu dengar begitu ya. Udahlah, jadi orang tuh gak fanatik teing. Yang penting kamu hidup teh baik aja. Gak usah bikin masalah. Yang penting kamu mah hidupnya bener aja. Udah gak usah fanatik teing. Harus setiap minggu ke gereja, setiap hari ke gereja. Udah aja nginep di gereja, tinggal di gereja sekalian. Ada yang suka bilang begitu? Kayaknya orang-orang yang generasi jauh di atas sana suka bilang begitu ya. Saya
Saya salah satu orang yang mungkin minimal seminggu sekali mungkin sering dengar gitu ya. Jadi orang gak usah Kristen tuh gak usah fanatik-fanatik banget. Biasa aja lah. Yang penting mah hidup kamu baik aja. Gak usah berantem, gak usah neko-neko, gak usah aneh-aneh. Udah cukup. KD ya. Percayalah begini, kasih Allah itu baik, kasih Allah itu besar, iya. Tapi Galatia bilang begini, dia itu Tuhan yang tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Dan ketika Tuhan memberikan waktu, itu adalah bentuk kesabarannya untuk kita bertobat. Untuk seseorang bertobat. Tetapi ketika dalam momen waktu yang diberikan dan kita tidak bertobat, maka kesempatan itu kadang tidak selalu datang 2 kali. Kalau kita masih punya kesempatan yang kedua, bersyukurlah. Karena tidak semua orang punya kesempatan kedua. Gitu, ya. Oke, udah jam 5 lebih. Yang ketiga, apa pandangan Alkitab tentang pandangan mereka? Setidaknya tentang perbuatan baik. Benarkah manusia itu diselamatkan karena perbuatan baik? Efesus kan bilang apa? Kamu diselamatkan karena apa? Kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia, diselamatkan karena kasih karunia, gitu ya. Bukan karena perbuatan kita. Titus bilang begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Titus pasal 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. So berharap nanti setidaknya kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang yang progresif, paling tidak kita sudah sedikit punya pemahaman lah, kita punya sedikit gambaran gitu ya. Bagaimana pemahaman mereka dan bagaimana seharusnya pemahaman kita tentang iman, khususnya dalam hal kaitannya dengan keselamatan. Percayalah, mereka akan selalu bermain dengan cara yang halus. Penyesatan itu akan selalu bermain dengan cara yang halus. Yang ketika kita tidak benar-benar hidup dalam firman, kita akan mudah terjebak. Kita akan mudah tertipu di situ. Apa ya? Kadang penyesatan itu, penyimpangan itu kan semacam virus. Kadang nggak ketahuan, kadang bahkan tidak terasa. Tahu-tahu kelepak aja, udah. Pas diperiksa, oh ini kena virus. Kita tahu waktu dia datang, enggak. Kita ngerasa semuanya baik-baik saja. Dan seringkali virus itu menular, so bahaya. Dan saya tadi kepikiran dengan apa yang Monik nyanyikan gitu ya, lagu tentang gembala. Jadi saya berharap saya mengajak teman-teman semua, buat kita semua hari ini yang sudah dengar apa yang kita renungkan hari ini, bahkan dari minggu kemarin, mari coba kita pikirkan ulang.
Yuk sama-sama buat komitmen dalam diri kita. Kita ini setiap hari mesti hidup dalam firman. Tidak bisa ndak. Kejarlah pengenalan itu. Kita mesti kenal yang benar baru kita bisa bedakan yang salah. Kita tidak bisa belajar yang salah tanpa kita tahu yang benar. Mana ngerti kita kalau itu salah. Yang benar aja kita nggak tahu, jadi dari mana kita tahu kalau itu salah? Jadi untuk kita menghindari penyesatan, menolak penyesatan, menangkal penyesatan, bukan kita mempelajari semua hal-hal yang sesat. Pelajarilah hal yang benar. Karena hal yang benar itulah yang akan menjadi rambu buat kita. Bahwa apa yang ada di depan kita ini benar atau salah. Kalau hari ini kita tidak pernah lagi baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saya berharap ini menjadi waktu yang baik buat kita untuk kita kembali. Saya nggak tahu dulu teman-teman yang waktu pertama kali Brian posting tentang orang di suasana di surga gitu. Saya jujur sudah ada emosi itu ya. Dia posting bikin konten seperti itu. Oh si ini masuk surga, si ini masuk surga. Dan kemudian giliran yang terakhir, jangan berisik ya di nomor, nanti ini nomor 8 marah. Siapa itu? Orang Kristen. Jadi di surga itu ada banyak agama, semua orang ada di sana. Dia sudah main di situ. Dan begitu ribuan orang like, komen. Saya sudah rada marah, kesel apa. Tapi itulah fakta. Saya mau tutup begini teman-teman, waspada. Karena lalang dan gandum itu akan selalu dibiarkan tumbuh bersama. Lalang tidak akan bisa dibedakan dengan gandum sebelum masa menuai tiba. Kalau lalang dicabut dari awal, resiko gandum akan ikut kecabut. Makanya Tuhan bilang apa? Biarkan semuanya tumbuh bersama. Nanti ketika waktu penuaian tiba, penampian tiba, itulah waktunya. Lalang dan gandum akan dipisahkan. Nah, saya berharap kita semua yang sudah belajar dalam 2 minggu ini, bahkan sampai 2 minggu lagi ke depan, saya berharap pada akhirnya kita bisa jadi gembala-gembala yang baik buat teman-teman kita yang lain. Jadilah gembala-gembala yang baik. Kita yang menyembuhkan mereka, kita memulihkan mereka, membawa mereka untuk mereka bisa semakin mengenal Tuhan. Amin, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, buat apa yang kami sama-sama belajar bersama. Hamba berdoa biarlah setiap hal-hal yang sederhana ini bisa membuat kami memahami dengan situasi-situasi keadaan-keadaan yang terjadi dalam dunia ini, dalam kehidupan kekristenan belakangan ini. Biarlah apa yang kami pelajari dari minggu lalu bahkan sampai hari ini, itu semakin membuat kami yakin, membuat kami teguh, membuat kami semakin mengerti tentang iman kami sendiri. Bagaimana seharusnya kami berpijak, bagaimana seharusnya kami berdiri di tengah banyaknya hantaman, kerasnya hantaman, penyesatan, penyimpangan yang terjadi dalam dunia kekristenan hari-hari ini. Beri kami hati, beri kami kesadaran untuk kami terus rindu, bergairah untuk mengejar pengenalan akan Tuhan. Beri kami pengertian supaya dalam hati kami, dalam pikiran kami menilai, kami memandang bahwa firman-Mu, kebenaran-Mu adalah harta yang berharga bagi kami. Sehingga kami akan serius mengejarnya. Kami serius untuk mencari tahunya. Kami serius untuk memahaminya. Supaya pada akhirnya kami terbukti menjadi orang-orang yang teruji di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dan bila pada akhirnya lewat kehidupan kami hari ini, kami menjadi berkat bagi banyak orang, buat teman-teman kami. Kalau mungkin ada orang-orang di sekitar kami yang mulai salah dalam pemahaman, mulai menyimpang dalam pengajaran, mulai menyimpang dalam pemahaman dan keyakinannya,
pakai kami untuk kami boleh membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman.